Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hari ini ada seorang saudari kita yang akan menerima baptisan dewasa. Saya persilakan untuk saudari Vivi Arianti untuk berdiri. Kepada saudari Vivi Arianti, dengarkanlah titah dan arti baptisan. Dengarkanlah titah baptisan kudus yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan hendak mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli waris-ahli-warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kita bahwa Ia menyucikan kita dari segala dosa. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus memeteraikan kita dan berdiam dalam diri kita selama-lamanya dan membaharui hidup kita dari hari ke hari dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan jemaat Tuhan, saudari harus menyatakan maksud saudari untuk menerima baptisan sakramen baptisan kudus. Dan bersama dengan itu saudari menjadi anggota gereja Kristus Yesus. Maka sebelum menerima baptisan kudus, saudari diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudari percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Apakah saudari menerima kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman dan hidup saudari? Apakah saudari sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dasar pertobatan saudari? Apakah saudari berjanji untuk hidup kudus dan mentaati kehendak dan perintah Allah? Apakah saudari berjanji menjadi anggota gereja yang setia dalam hal hadir, dalam ibadah dan persekutuan jemaat, mengikuti perjamuan kudus dan bersedia melayani Tuhan di dalam gerejanya? Apakah jawab saudari? Baik, saya persilakan untuk saudari Vivi Arianti bisa berlutut. Sebagai hamba Yesus Kristus membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang padanya engkau percaya menjaga, memberkati dan menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini. Sekali lagi kami hendak memanjatkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih di dalam anugerah-Mu memberi kepada kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sungguh kami membutuhkan pencerahan dari Allah Roh Kudus menolong kami supaya kami memahami, mengerti akan firman-Mu. Dan sungguh-sungguh kami boleh berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Sebab hanya berpegang kepada kebenaran firman-Mu lah kami bisa tetap kuat di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biarlah Kau boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi melalui pemberitaan firman pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara sekalian, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan di awal bulan ini, di minggu pertama kita kembali bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sungguh ini merupakan satu kemurahan dan juga anugerah Tuhan yang indah, yang luar biasa bagi hidup kita. Kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan
untuk bersama-sama seperti saat ini. Pagi tadi, dini hari saya sempat ngobrol sama saudara saya di Belanda. Saya tanya bagaimana dengan keadaan di sana. Dia mengatakan, wah di sini lebih parah daripada di Indonesia. Sudah 11.000, 12.000 tiap hari katanya orang yang kena COVID. Padahal penduduk Belanda cuma 17 juta katanya. Kalau tiap hari berapa, saudara bisa bayangkan kalau tiap hari 11.000, 12.000 orang yang terkena COVID. Dan kemudian gereja pun katanya, kapasitas untuk orang beribadah hanya 30 orang. Dan itu orang-orang yang muda yang boleh beribadah. Waktu ibadah di gereja itu tidak boleh nyanyi. Jadi kalau ada lagu semuanya pakai gitu aja ya. Jadi tidak boleh keluar suara karena takut nanti air liurnya atau walaupun pakai masker juga bisa menulari orang. Jadi mereka sangat ketat sekali ya membatasi orang-orang untuk beribadah di gereja maupun pergi ke supermarket, pergi kemana harus pakai masker. Oleh karena apa? Kalau mereka tidak pakai masker kelupaan mereka didenda 95 euro gitu ya. Ya saya tidak tahu kira-kira berapa itu. Nah saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa kita bersyukur sekali kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan masih bisa memuji Tuhan seperti hari ini. Dan saya katakan tadi itu semua adalah kemurahan dan anugerah Tuhan bagi kita. Saya rindu juga sesuai dengan apa yang kita rindukan bahwa kapasitas ruangan ini masih bisa menampung kira-kira maksimal 150 orang kita rindu, kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Karena ibadah secara online walaupun memang harus terpaksa beribadah secara online memang tidak gampang. Tapi kalau kita diberikan kesempatan secara onsite untuk beribadah, pakailah kesempatan itu dengan baik karena tidak selalu ada kesempatan untuk kita beribadah seperti sekarang ini. Karena itu adalah satu kesempatan yang indah kalau kita bisa berkumpul, bertatap muka, sekalipun mungkin kita tidak bisa berjabat tangan, bersalaman, tapi paling tidak kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kita dan melihat mereka dalam kondisi yang sehat dan baik, itu juga merupakan puji syukur kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat dua bagian firman Tuhan sebagai landasan untuk pemberitaan firman di pagi hari ini. Tema firman Tuhan pagi ini adalah namanya disebut Immanuel. Mari kita melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat ke-14 dan kemudian kita lanjutkan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Yesaya pasal 7 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita melihat Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, Immanuel, Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Orang Kristen mana yang tidak mengetahuinya? Bahkan Immanuel dijadikan sebagai nama gereja, nama rumah sakit, nama toko buku, dan sebagainya. Bagus atau tidak? Bagus, saudaraku. Tetapi menurut saya yang penting bukan apakah seseorang itu tahu atau tidak menggunakan nama itu atau tidak bagi pribadinya atau bagi organisasinya. Sebab tahu bahwa Immanuel Allah beserta kita bukanlah jaminan bahwa Tuhan betul-betul beserta dengan orang itu. Tahu bahwa Immanuel Allah menyertai kita tidak menjadi jaminan atau tidak berarti bahwa Allah betul-betul menyertai orang itu. Suatu tentara Nazi Jerman di dalam pakaian seragam mereka, khususnya ikat pinggang tentara mereka, di situ tertulis tulisan God mit uns, artinya Tuhan beserta kita atau Allah beserta kita. Padahal kita tahu mereka itu menyiksa dan membunuh jutaan orang Yahudi di kem-kem konsentrasi. Dan kem-kem konsentrasi itu menjadi saksi sejarah kekejaman dan kekejian dari tentara Nazi. Apakah Allah beserta dengan mereka yang menyiksa
dan membunuh orang tanpa belas kasihan? Jawabannya tentu tidak, saudara. Jadi persoalannya bukan tahu atau tidak, memakai kata Immanuel itu atau tidak, karena itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Melainkan, masihkah kebenaran bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, Allah beserta kita itu, kita yakini kebenarannya dan kita alami dalam hidup kita. Tidak ada gunanya kalau kita tahu, kita paham, tapi tidak kita hidupi, kita tidak yakini kebenarannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sejujurnya banyak sekali kebenaran-kebenaran kitab suci yang kita ketahui. Tetapi secara praktis tidak kita akui, bahkan mungkin juga kita tidak hidupi. Kalau Immanuel, Allah beserta kita, tidak lagi mempunyai arti apa-apa di dalam hidup kita, tidak memberi dampak dan konsekuensi yang nyata dalam hidup kita, maka betapapun meriahnya acara Natal yang sebentar lagi kita peringati, betapapun kusyuknya, penuh hikmatnya kita beribadah seperti saat ini, bahkan betapapun setianya pelayanan dan hidup kita di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini, semuanya itu tidak ada gunanya apabila Allah tidak beserta dengan kita. Kalau Allah tidak beserta dengan kita, apapun yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Jadi betapa pentingnya Immanuel, Allah beserta kita. Kita yakini kebenarannya. Dan sungguh-sungguh kita alami dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Apalagi di dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, dalam suasana kita menghadapi pandemi corona yang mungkin sempat mengejutkan kita, bahkan mengejutkan dunia ini, yang dampaknya masih kita bisa rasakan sampai saat ini, baik secara ekonomi, baik secara sosial, maupun dalam dampaknya secara psikis, yaitu ada rasa khawatir, ada rasa takut. Memang kita harus jujur mengakui bahwa di dalam dunia yang penuh pergumulan dan tantang ini, ada banyak hal yang dapat membuat kita merasa khawatir dan takut. Siapa sih yang tidak pernah merasa khawatir dan takut dalam hidupnya? Saya percaya kita semua pernah mengalaminya. Sekalian di Amerika, sebuah jemaat menyebarkan kuesioner meminta masukan mengenai topik apa yang dapat diangkat menjadi tema atau topik khotbah untuk tahun 1999. Jadi kuesioner angket ini diberikan kepada jemaat untuk minta masukan dari jemaat. Kira-kira topik apa, tema apa yang perlu dibahas dalam khotbah. Maka kemudian hasilnya sebagian besar, hampir 90% mengusulkan tema bagaimana mengatasi ketakutan. Padahal mereka adalah orang-orang yang kita sangka tidak pernah merasa takut. Sebab mereka orang-orang yang berada, orang-orang yang terpelajar, punya kedudukan yang tinggi. Tetapi kita melihat mereka takut, mereka khawatir. Khawatir dan takut apa mereka? Saudaraku, ternyata kekhawatiran, ketakutan adalah masalah setiap orang, siapapun itu. Saya katakan tadi rasa takut, khawatir itu pasti juga pernah kita alami. Karena memang rasa khawatir dan takut itu tidak pernah pandang bulu. Mau orang kaya, orang miskin, anak kecil atau orang dewasa, berpendidikan atau tidak, semua pernah mengalami rasa khawatir dan takut dalam macam-macam bentuknya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi tadi saya sudah bangun jam 3 pagi. Kemudian saya terima satu WA dari rekan saya. Dan dia mengirimkan saya sebuah artikel yang diambil dari majalah Christianity Today. Di situ kemudian majalah itu mengatakan di tahun ini, tahun 2020, pada bulan Desember, karena majalah ini baru keluar, pada bulan Desember, ayat atau searching apa yang paling banyak dicari orang di dalam searching untuk ayat-ayat Alkitab. Ternyata waktu di searching, sebagian besar orang mencari ayat-ayat yang bertemakan adalah jangan takut. Pagi tadi saya baru terima, saya melihat ini tahun 1999 orang diberikan angket, diberikan satu kuesioner, pertanyaan, tema apa atau topik apa yang bisa disampaikan untuk tema tahun itu. Mengatasi ketakutan.
Tetapi tahun 2020, kemudian banyak orang searching, mencari ayat-ayat Alkitab yang banyak berbicara tentang jangan takut. Artinya apa, Saudara? Mau tahun 1999 maupun tahun 2020. Kita melihat kondisi keadaan pada saat ini maupun pada saat yang lalu juga masih banyak orang merasa takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehari setelah kerusuhan Mei pada tahun 1998 di Jakarta, pagi-pagi sekali seorang pendeta naik mobil dari Bandara Cengkareng hendak pulang ke rumah. Karena memang terpaksa dia harus menginap di sana karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Selama perjalanan, dia akui bahwa ia takut sekali. Ini bukan seorang hamba Tuhan juga takut. Dia mengakui dia takut sekali. Di jalan-jalan tidak ada satupun polisi atau tentara. Saudara bayangkan di dalam kondisi situasi yang mencekam seperti kerusuhan Mei pada tahun 98, di jalan-jalan tidak ada polisi dan tentara. Siapa yang tidak takut? Takut. Namun bila ada ratusan atau ribuan polisi atau tentara yang berkeliaran, apakah saudara merasa aman? Tidak juga. Tidak ada polisi, tidak ada tentara, kita takut ya. Ada polisi ribuan atau tentara ribuan jalan-jalan atau di kota Palembang ini semua berkeliaran, apakah kita rasa aman? Tidak juga. Kita juga takut itu. Ada apa ini ya? Kalau saya dulu waktu tahun 99 setelah habis kerusuhan, saya tinggal di Jakarta, kalau jalan itu sepi saya bertanya-tanya ada apa ya? Biasa kan Jakarta tuh macet. Mau pulang ke rumah macet kadang-kadang 1 jam, 2 jam. Tapi kalau jalanan sampai lenggang sekali, tidak ada apa-apa, bukan hari libur, kita was-was itu, ada apa ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua pernah dan mengalami rasa takut itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang takut dengan keadaan situasi penyakit corona seperti ini. Tetapi ada juga orang yang takut yang lain. Saudara, kalau saudara ajukan pertanyaan, manusia sekarang ini takut apa? Takut miskin. Karena kalau miskin itu tidak punya uang itu, tidak bisa punya akses untuk kesehatan, tidak punya akses untuk pendidikan, tidak punya akses untuk hidup yang layak. Tidak punya apa-apa menjadi orang melarat itu, bagi sebagian besar orang juga sangat menakutkan. Coba saudara perhatikan, di masa pandemi corona ini, orang lebih takut penyakit corona atau lebih takut miskin? Takut miskin, bukan takut corona. Kenapa Saudara? Karena apa? Karena kalau dia tidak punya apa-apa, tidak terima pemasukan dari bekerjanya, bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya? Maka mereka bekerja sekalipun ada potensi penyebaran corona di mana-mana, mereka tetap bekerja cari nafkah. Oleh karena apa? Oleh karena jangan sampai keluarga mereka tidak ada pendapatan pemasukan untuk hidup semua keluarga. Jadi mereka takut apa? Takut miskin, susah. Bukan takut corona. Mereka berani keluar, bekerja cari uang, sekalipun di pasar yang penuh padat orang, tetapi mereka tetap cari uang. Saudaraku, kalau saudara ke pasar buah itu, banyak orang yang sudah tidak pakai masker. Ya, coba saudara pergi pagi-pagi ke sana itu. Ya, kalau Pak Tony mungkin pergi ke sana tuh ya. Pagi-pagi lihat banyak orang yang sudah tidak pakai masker. Mengerikan sekali saudara. Di dalam situasi begini orang juga tidak menyadari bahwa kemungkinan penyebaran dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, miskin orang takut. Tetapi apakah semakin orang memiliki kekayaan menjadi orang kaya, dia merasa lebih aman? Tidak juga. Melarat itu susah itu kita tahu. Tetapi saudaraku, jadi orang yang punya uang tidak berarti bebas dari ketakutan. Lihatlah orang-orang yang banyak uang itu, ada kalanya mereka dijaga oleh bodyguard, penjaga-penjaga. Berapa banyak yang jaga? Berarti mereka juga merasa ada ketakutan. Sekarang di mana-mana orang takut. Beberapa bulan yang lalu, tepat pada pertengahan Maret, saya dipanggil oleh Sinode di pusat untuk rapat. Memang di awal Maret itu pemerintah mengumumkan bahwa virus corona itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, saya berangkat pertengahan Maret. Pagi-pagi saya ke bandara, kemudian saya naik ke ruang tunggu, pakai masker semua. Biasanya kalau saya pagi itu,
Kalau pagi kalau udara dingin, saya biasanya ada sedikit alergi. Jadi hidung ini bisa buntu mampet dan juga kalau bisa hidungnya buntu mampet bisa kadang-kadang batuk. Jadi banyak orang sudah mulai duduk di ruang tunggu. Kemudian saya tuh sudah nahan-nahan supaya tidak batuk. Tapi batuk juga. Jadi waktu saya batuk, semua mata tertuju kepada saya. Saya sepertinya terhakimi. Karena semua orang melihat gitu. Takut kalau saya ini menyebarkan virus corona, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kondisi sekarang ini ada begitu banyak orang ketakutan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak menyangkal bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu adalah salah satu realitas yang paling berkuasa dan sangat dominan dalam hidup kita. Karena itu tidak usah malu juga mengakui bahwa kadangkala kita ini juga merasa khawatir dan takut. Dan khawatir atau takut itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Justru karena ketakutan itu begitu nyata, begitu mencengkeram jiwa manusia. Seringkali Tuhan menyapa manusia dengan perkataan, jangan takut. Karena memang kondisi manusia dipenuhi dengan rasa takut, kekhawatiran, Tuhan seringkali berbicara kepada kita dengan mengatakan, jangan takut. Saudara terkasih dalam Tuhan, kata-kata jangan takut pun pernah diucapkan oleh Nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan kepada Raja Ahaz, seorang raja dari Yehuda. Mereka, Raja Ahaz bersama dengan seluruh penduduk Yerusalem pada waktu itu berada dalam ketakutan, berada dalam keadaan yang genting dan mereka sangat gemetar. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena ada dua bangsa yang besar, itu bangsa Israel yang berada di sebelah utara dengan kerajaan Aram itu bersatu padu, mau menyerang mereka dan sudah menyerang mereka. Sehingga banyak kota Yehuda itu dihancurkan dan ratusan ribu orang Yehuda kemudian mati terbunuh. Dan sekarang mereka mau menuju kepada Yerusalem. Siapa yang tidak gentar kalau nyawanya ada di ujung tanduk? Siapa yang tidak takut? Kalau musuh sudah ada di dekat pintu gerbang tinggal masuk mendobrak, mereka akan kalah dan semuanya akan dibasmi. Siapa yang tidak takut? Takut. Tetapi firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan kepada Raja Ahaz pada waktu itu gemetar ketakutan. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena kedua raja yang mau menyerang itu tidak akan terjadi menyerang Yerusalem. Oleh karena apa? Oleh karena kedua raja itu kemudian mati dibunuh. Dan Tuhan mengatakan jangan juga minta pertolongan kepada bangsa yang lain yang lebih kuat, yaitu kepada Asyur. Tapi carilah Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Tetapi Ahaz ini tidak mau mencari Tuhan, tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan dan menyuruh Yesaya untuk memberitahukan kepada Raja Ahaz, minta tanda dari Tuhan. Tuhan menantang Ahaz untuk minta tanda. Tetapi Ahaz dengan bahasa rohani sekali mengatakan, saya tidak mau mencobai Tuhan. Karena Ahaz tidak mau meminta tanda, maka Tuhan sendiri memberikan tanda itu. Yaitu tanda bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel sebagai tanda bahwa Tuhan beserta dengan umatnya. Meskipun sebenarnya umatnya tidak layak untuk menerima berita penghiburan, berita yang menguatkan itu. Tetapi berita penyertaan itu betul-betul sesuatu yang dibutuhkan oleh Ahaz dan seluruh penduduk Yerusalem yang sedang berada di dalam ketakutan dan gemetar oleh karena situasi dan kondisi pada waktu itu sangat mencekam. Bahwa Allah beserta mereka, bahwa Allah ada bersama dengan mereka, bersama dengan umatnya. Maka sesungguhnya umatnya itu tidak perlu lagi merasa takut. Saudara terkasih dalam Tuhan, berita ini juga disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Jangan takut, sebab Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Suatu berita bahwa Allah beserta dengan kita tentu adalah satu berita yang sangat menghibur dan sangat menguatkan Yusuf dan Maria di dalam ketaatan mereka kepada kehendak Tuhan. Sekalipun
untuk mentaati kehendak Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk mereka lewati. Memang percaya kepada Kristus Sang Immanuel, Allah berserta dengan kita itu, memang seharusnya tidak membuat kita takut. Tetapi saudaraku, Allah beserta kita tidak berarti bahwa pergumulan kita dan kesulitan yang kita hadapi terbebas. Dengan kata lain, bahwa Allah menyertai kita bukan berarti bahwa kita bebas dari pergumulan dan kesulitan dalam hidup ini. Kita harus pertama memahami, saudaraku, bahwa bersama Yesus Sang Immanuel itu, bahwa Allah beserta kita, tidak membebaskan kita dari masalah kehidupan. Ini juga yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka tidak menyebabkan hidup mereka lancar dan tenang. Justru kita melihat kesediaan Yusuf dan Maria untuk melangkah dalam rencana Tuhan, justru membuat hidup mereka menjadi tidak nyaman. Mereka malah harus berpindah-pindah, justru karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Jika kita percaya kepada Yesus Sang Immanuel itu, bahwa Dia bersama dengan kita, dengan motivasi, supaya hidup kita lebih mudah, supaya hidup kita lebih enak, maka kita akan kecewa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita dengan tujuan, dengan motivasi, bahwa supaya hidup kita lebih gampang, hidup kita lebih mudah, maka kita akan kecewa. Sebab apa, saudaraku? Sebab percaya kepada Yesus Kristus, Sang Immanuel itu tidak membebaskan kita dari masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Tetapi kalau Tuhan bersama kita, Tuhan yang disebutkan seorang anak laki-laki, bahkan disebutkan sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu. Kalau Dia bersama dengan kita, sebenarnya apa yang harus kita takutkan? Memang kehadiran Yesus tengah-tengah kita tidak membebaskan kita dari kesulitan. Tetapi kehadirannya di sisi kita adalah untuk menolong kita, menguatkan kita untuk melewati kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Tuhan jarang sekali mengangkat masalah kita dengan segera. Tapi Tuhan izinkan kita melaluinya, supaya melaluinya kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan kita sadar bahwa Tuhan ada di sisi kita, dan Dia ada bersama dengan kita untuk menolong kita. Kalau orang tidak pernah merasakan kesedihan, mengeluarkan air mata, bagaimana dia bisa merasakan penghiburan tangan Tuhan menghapus air matanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bersama dengan kita tidak membebaskan kita dari masalah. Tetapi Tuhan bersama dengan kita untuk apa? Untuk berjalan bersama kita melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Saya tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Bagaimana tahun 2021? Mungkin kita melihat walaupun vaksin sudah ditemukan, mungkin sudah banyak vaksin yang bisa didistribusikan kepada masyarakat. Itu tidak menjadi jaminan kondisi kita akan jauh lebih baik. Saya tidak mengatakan kita pesimis, tapi kita tidak tahu bagaimana kondisi ke depan. Tetapi sekalipun kondisi ke depan tidak baik menurut kita, tapi yakin dan percayalah Allah beserta dengan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Itulah yang menjadi satu penghiburan besar di dalam kita menjalani hidup ini. Orang manusia bisa tinggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia menjadi sahabat kita yang sejati, sahabat kita yang bakal selama-lamanya. Dia bukan saja bersama dengan kita, bahkan Dia tinggal di dalam hati kita. Dan Dia tinggal di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Itu merupakan penghiburan besar. Yang kedua, saudaraku, kita juga harus memahami bahwa hidup bersama Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kita itu, berarti kita ini mengalami tuntunan, pimpinan Tuhan di dalam hidup ini. Kita melihat bagaimana kehadiran Yesus dalam hidup Maria dan Yusuf. Mereka seringkali menghadapi dalam keadaan yang sulit dan bahaya. Namun di tengah pergumulan yang ada itu, mereka dengan jelas tahu pimpinan dan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan mengarahkan dan menuntun Yusuf dan Maria.
Pada waktu ada ancaman terhadap bayi Yesus, ketika Herodes mau membunuh semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah, malaikat Tuhan menyuruh Yusuf dan Maria untuk bawa ke Mesir. Ketika Herodes mati, kemudian malaikat Tuhan berbicara lagi, suruh kemudian Yusuf dan Maria kembali ke Israel. Bukankah di tengah kesulitan yang ada itu, suruh? Tuntunan Tuhan jelas sekali. Tuhan memberitahukan kepada Yusuf untuk kembali lagi ke Israel. Saudara terkasih dalam Tuhan, percaya kepada Yesus, Sang Immanuel itu, berarti kita juga percaya kepada firman-Nya yang tertulis, yang dapat mengarahkan akan perjalanan hidup kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam situasi-situasi kesulitan yang ada di dalam hidup ini. Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk bagaimana kita mengambil keputusan, untuk bagaimana kita menjalani hidup di tengah situasi yang begitu cepat mengalami perubahan ini. Tidak pernah ada orang sangka corona bisa membuat dampak yang luar biasa sampai hari ini. Bahkan di seluruh dunia. Tidak pernah orang terbayangkan semua bandara tutup. Tidak pernah orang terbayangkan semua rumah ibadah tutup. Tidak pernah satu pun terbayangkan. Sampai begitu luar biasa. Kalau mungkin satu kota orang masih berpikir, tapi ini hampir seluruh dunia. Tidak pernah kebayangkan. Tetapi di dalam situasi yang kita tidak bisa prediksi ini, kita ingat Tuhan masih ada bersama kita, menyapa kita, menuntun kita. Itu menjadi sesuatu yang indah sekali. Di tengah pergumulan yang ada, Tuhan masih berbicara. Pada waktu murid-murid ketika mereka naik perahu, kemudian terjadi satu badai sehingga perahu itu hampir tenggelam. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Dan Tuhan menenangkan angin ribut situ. Di situ kita melihat juga ketika Tuhan ada, tidak membuat murid tidak mengalami kesulitan. Ada badai. Tapi ketika Tuhan ada, di situ juga Tuhan berkuasa untuk meneduhkan angin ribut itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu kebenaran yang indah sekali. Allah bersama dengan kita. Harusnya pemahaman itu bukan sekedar yang kita tahu di dalam benak kita, tapi sungguh-sungguh kita resapi kebenarannya dan sungguh-sungguh kita yakini dan kita alami dalam hidup kita. Bahwa betul-betul Allah beserta dengan kita. Karena Tuhan mengatakan berserta dengan kita, maka penyertaannya itu menjadi penghiburan bagi kita. Sehingga kita di dalam dunia yang makin hari makin sulit ini, kita tidak merasa sendiri. Tuhan tidak tinggalkan kita seperti anak yatim piatu. Enggak, Tuhan tidak tinggalkan kita dan tidak biarkan kita. Tapi justru Tuhan bersama dengan kita untuk menolong kita. Jadi Immanuel, Allah berserta dengan kita. Berserta untuk apa? Berserta untuk ada di sisi kita, menolong kita. Berserta untuk apa? Berserta dengan kita untuk mengarahkan hidup kita. Sehingga di tengah dunia yang sulit ini, kita tahu bagaimana kita menjalani hidup. Dan bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini. Kita tidak tahu waktunya kapan Tuhan datang, tapi yang jelas Tuhan pasti datang. Yang jelas bagaimana kita siapkan hati kita menantikan kedatangannya dengan kita melihat bagaimana keadaan dunia ini yang makin hari makin menjadi lebih buruk. Kiranya Tuhan menolong kita. Namun sebelum kita bersama-sama mengakhiri renungan ini, saya yakin percaya kalau Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kita dari segala dosa, masakan Dia tidak berkuasa untuk memelihara hidup kita? Kalau Tuhan berkuasa untuk melepaskan kita dari persoalan yang paling besar dalam hidup kita, yaitu membebaskan kita dari dosa, tidak mungkin Dia membiarkan kita berjalan melangkah sendiri dalam dunia ini tanpa Dia menyertai kita. Maka saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya 41, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita bersama baca ayat Yesaya pasal 41
ayat yang ke-10 dengan penuh keyakinan. Kita baca bersama-sama. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, perkataan hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah Roh Tuhan yang tinggal dalam hati kami terus berbicara kepada kami. Supaya kami boleh betul-betul meyakini bahwa Engkau bersama dengan kami, bahkan Engkau diam di dalam kami. Engkau bersama dengan kami untuk menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup ini yang makin hari makin tidak mudah. Kami tidak tahu bagaimana kondisi tahun depan Tuhan. Tetapi kami penuh dengan keyakinan bahwa Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau juga berkuasa untuk memelihara hidup kami. Meskipun situasi dan kondisi berubah, kami bersyukur bahwa Allah yang kami imani adalah Allah yang tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak berubah, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu tidak pernah berubah. Dan itulah yang menjadi jaminan bagi kami dalam mengarungi hidup ini, Tuhan. Ketika ada banyak kesulitan, pergumulan-pergumulan, bahkan badai topan kehidupan yang mungkin bisa melanda hidup kami. Kami hanya memandang dan melihat kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Engkau yang memegang segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu. Engkau yang mengendalikan sejarah dunia ini. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau yang mengatur segala sesuatu. Dan kepadamu lah kami serahkan hidup kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bahwa kehadiran-Mu di tengah-tengah kami memberikan tuntunan dan pimpinan. Sehingga meskipun di dalam dunia yang begitu berubah cepat seperti sekarang ini, kami tetap boleh melihat di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kami boleh melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin tuntunan dan pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan tidak mungkin berbuat salah dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengawali juga bulan terakhir di tahun ini. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru dengan keyakinan bahwa Engkau bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami alaskan doa ini. Amin.